Saya percaya, saudara, kalau gereja kita sehat, setiap minggu ada orang baru yang datang. Kita tuh sedang membangun kembali kebudayaan untuk terus-menerus kita untuk menginjil, untuk bertumbuh. Amin, saudara. Ya, saudara datang ke gereja bukan hanya untuk wajib datang setiap minggu, hadir duduk di sini, tapi kita datang ke gereja untuk bertumbuh. Hanya dengan bertumbuh, saudara, kita bisa belajar bagaimana mengaktifkan iman kita seperti yang Pak Cio ajarkan, sehingga pekerjaan Roh Kudus berlimpah dalam hidup kita. Oh, itu luar biasa, saudara, ya. Amin, saudara. Dengan hanya bertumbuh, kita bisa tahu bagaimana cara mengaktifkan iman kita sehingga pekerjaan Roh Kudus berlimpah dalam hidup kita. Amin, saudara, ya. Siapa yang mau pekerjaan Roh Kudus berlimpah dalam hidup saudara? Saya akan sharing, saudara, apa itu gereja yang apostolik dan profetik, saudara. Nah, saudara, hidup kita itu punya tujuan. Apa yang membuat saudara spesial? Karena saudara punya tujuan. Karena saudara punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Saudara tahu nggak itu? Ya. Sehingga karena saudara punya sesuatu yang orang lain tidak punya, membuat saudara itu spesial. Pastor Cio yang saudara minggu lalu sudah datang ke Citra, saudara. Wah, saya dengar saudara yang Citra itu, saya nggak dengar khotbah beliau, tapi mereka sangat-sangat diberkati. Pastor Eng ini sekali-sekali muncul, kalau muncul baru boom gitu. Kenapa, saudara? Saya tanya, Pastor Eng khotbah apa? Oh, Pastor Eng itu kesukaannya khotbahnya selalu iman, ya, kesembuhan, ya, sama kejar-kejaran sama setan, nggak ngusir setan, saudara, bukan ngejar setan, saudara. Ya. Very special, saudara. Ada amin, saudara. Ya. Mungkin saudara kalau seorang pastor di satu gereja khotbah terus-menerus tiap minggu, saudara merasa bosan. Tapi saya kasih tahu saudara, apa yang pastor itu punya, orang lain nggak punya. Sangat spesial. Sehingga saudara, saya memuridkan Pastor Eng, saya ngajari beliau, saya membawa beliau menjadi besar rohani, tapi saya tidak punya, tetap saya tidak punya apa yang dia punya. Saya juga punya anak jasmani, saya punya hari ini Grace melayani, dan Grace hari ini juga sharing tentang gereja apostolik di Serpong, tapi tetap beda sama saya. Dia tetap punya sesuatu yang saya nggak punya. Nah, karena saudara punya sesuatu yang orang lain tidak punya, buat saudara itu punya tujuan hidup. Membuat kita itu punya yang namanya mimpi. Sehingga hidup kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain yang bukan manusia, maksud saya, saudara, ya. Dengan segala binatang, semua ini kenapa saudara bedanya? Loh, binatang juga cari makan, betul nggak, saudara? Binatang juga menghasilkan keturunan, betul nggak, saudara? Binatang juga punya insting mempertahankan hidupnya. Tapi bedanya, saudara, kita punya yang namanya mimpi. Kita nggak hidup untuk hidup, kita hidup untuk mimpi terjadi dalam hidup kita. Dan mimpi ini nggak boleh diambil dari hidup kita. Karena kalau mimpi ini diambil dari hidup kita, artinya biar tanpa visi umatku binasa, saudara. Tanpa tujuan hidup saudara ngawur, saudara. Asal-asalan. Sudah jadi sembarangan, serampangan hidupnya. Nah, saya harap saudara pagi hari ketika sudah dengar firman Tuhan, setiap saudara sudah punya mimpi. Paling nggak mimpi yang kecil aja dalam hidup saudara. Mulai dari mimpi yang kecil. Apa aja, saudara? Wah, mimpi saya punya bisnis yang besar terlalu duniawi, biarin aja daripada nggak punya mimpi. Halo, amin, saudara. Lagian saudara nggak tahu itu duniawi atau rohani sebelum saudara mengerti pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena prinsipnya semua yang kita hidupi dalam hidup kita itu sebenarnya rohani, saudara. Kan Tuhan, saudara, Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu, kan? Tuhan yang bekerja dari Senin sampai Minggu dalam hidup kita. Nah, seperti juga setiap kita punya tujuan hidup, kita sebagai gereja, kita berkumpul di sini, kita punya tujuan. Amin. Gereja itu punya tujuan. Ya, kalau gereja nggak punya tujuan, itu namanya sosialita. Ngumpul sama-sama kayak kalau saudara gitu ya, nunggu sama-sama ketemu di stasiun ngopi-ngopi nggak jelas, tunggu dipanggil Bapak di surga pulang ke rumah. Tapi saudara tidak seperti itu, kan? Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat ke-2 ke-11. Kita baca bersama, saudara. Ya.
11 sampai 12, 2, 3. Maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah, ayat ke-16, seluruh tubuh yang terapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Di zaman para rasul, saudara, ya, di zaman ketika murid-murid Yesus masih ada di muka bumi ini, di zaman Rasul Paulus masih ada di muka bumi ini, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang terbesar, dan jemaat Efesus adalah jemaat yang paling dewasa waktu itu. Beda dengan jemaat Korintus. Kalau sudah baca 1 Korintus, itu jemaat yang paling punya kasih karunia roh, paling lengkap karunia rohaninya. Ada semua di gereja itu, tapi itu gereja yang paling kanak-kanak, paling kedagingan hidupnya. Ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa karunia rohani tidak sama dengan kedewasaan rohani. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan di sini kepada Efesus jemaat yang dewasa ini, Paulus memberitahukan satu rahasia bagaimana mereka hidup sebagai gereja itu, bagaimana sih sebenarnya gereja yang Tuhan mau. Sebenarnya Tuhan mau gereja itu seperti apa desainnya. Nah, saudara harus tahu bahwa gereja yang kita punya sekarang ini adalah gereja yang sudah mulai, ada orang yang ini, oh gereja saya itu gereja mula-mula, benar-benar kisah para rasul, saudara. Ya, sebenarnya saudara, semua kita ini kan pengaruhnya dari sana. Kalau dia asli, kita juga asli, saudara. Ya, turun temurun, saudara. Betul nggak, saudara? Nah, saudara harus tahu bahwa gereja itu pernah masuk di zaman kegelapan, di mana gereja itu secara umum, secara mayoritas, gereja itu jauh sekali dari Tuhan. Ya. Gereja itu melakukan kesalahan di mana orang berdosa harus bayar dengan uang untuk tebus dosanya. Ya. Gereja itu melakukan kesalahan seperti itu. Gereja itu melakukan kesalahan dari perang rohani jadi perang jasmani. Ya. Makanya ada perang salib yang sudah pernah dengar dalam sejarah. Itu semua kesalahan. Nah, setelah itu sudah gereja keluar dari kesalahan itu, orang-orang mulai sadar, Roh Kudus bekerja, dan munculnya yang namanya, kita tahu bahwa gereja Protestan, saudara, di mana orang-orang mulai diajari bahwa umat Tuhan itu harus baca Alkitab. Sudah tahu nggak, pernah satu masa di mana dalam gereja Tuhan orang-orang awam tidak boleh baca Alkitab. Dan Alkitab yang saudara punya, yang kadang-kadang saudara suka bolong-bolong baca itu, ya, itu diterjemahkan sama orang dari bahasa aslinya dengan harga darahnya, saudara. Orang-orang yang menerjemahkan Alkitab pertama-tama itu dibunuh, saudara, jadi martir, karena mereka dianggap penyesat. Nah, gereja ketika keluar dari zaman itu, saudara, muncullah gereja-gereja yang kalau kita kenal itu gereja Injili, yaitu gereja yang menekankan bahwa kita harus berdasarkan Alkitab hidup kita. Hidup kita itu harus berpusat pada Alkitab, harus berpusat pada anugerah, sola gratia, ya, karena anugerah, hanya karena anugerah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Betul? Pengertian anugerah itu sudah lama, saudara, sebenarnya. Cuma ini penyakitnya, saudara, kita itu suka lupa ada apa yang diajarkan. Itu sepanjang sejarah tuh gereja tuh penyakitnya itu, suka lupa apa yang diajarin. Diajarin berulang-ulang, nggak mudeng-mudeng. Saudara datang ke sini untuk hari ini sudah dengar baik-baik. Tuhan selalu menjawab kebutuhan dan pertanyaan kita. Hanya Tuhan nggak bisa jawab langsung. Saya kasih contoh. Kalau saya punya anak umur 5 tahun, tanya sama saya, "Pak, kenapa itu bulan itu hanya muncul waktu malam, nggak waktu pagi?" Saya kan tidak bisa menjelaskan. Seperti saudara yang sudah remaja atau saudara yang sudah sekolah, ya kan? Bagaimana bulan itu ada sebuah planet yang muter keliling bumi.
Betul nggak saudara? Paling saya jelasin gini, oh ya Tuhan memang tetapkan seperti itu, ada pagi, ada malam. Malam itu artinya waktu kamu beristirahat, pagi itu waktu kamu beraktivitas. Simple banget penjelasannya. Kenapa saudara? Karena anak saya belum punya dasar, belum dewasa untuk menerima penjelasan yang lebih dalam, sehingga hidupnya lebih mengerti. Demikian juga hidup kita rohani persis seperti itu. Kita itu dibangun dari satu tingkatan ke tingkat yang lain. Saudara nggak akan ngerti khotbah hari ini kalau saudara nggak ngerti khotbah sebelumnya, dan khotbah sebelumnya dan sebelumnya. Kalau saudara semua anggap itu adalah sekedar saya datang hadir kebaktian, saudara nggak akan ngerti. Karena hidup itu dibangun level demi level. Jadi saudara, di gereja kita datang bukan hanya supaya kita lapor, Tuhan saya datang nih ya, saya anak baik ya, karena saya hadir dalam gereja maka Tuhan harus berkati saya. No, bukan itu. Itu salah pemikiran. Sudah pikir saudara nanti datang pada Tuhan di hari terakhir, Tuhan saya sudah setia hadir di gereja? Tuhan akan nanya itu? No. Sudah baca Alkitab, Tuhan tanya, mana talenta yang kuberikan kepada kamu? Berapa kamu lipatkan? Mana panggilan saya berikan pada kamu? Mana karunia saya berikan pada kamu? Seberapa banyak kamu lipatkan dan berikan kepada orang lain? Itu yang Tuhan tanya. Jadi saudara datang ke sini untuk belajar, mengerti apa panggilan hidup saudara dan bagaimana cara melipat gandakannya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi kalau saudara cuma duduk di sini hari Minggu untuk dengar firman terus pulang, aku udah ke gereja, itu salah kaprah. Ke gereja sendiri, ke gereja saja tidak merubah hidup saudara. Ada amin saudara. Karena banyak orang keluar dari sini tidak berubah. Tapi firman yang dibagikan, kalau sudah dengarkan dan saudara masukin ke dalam hati dan sudah lakukan, itu yang mengubah hidup saudara. Itu sebabnya saudara harus didengarkan dan diajari kepada orang lain, supaya gereja itu eksis sampai kepada keturunan berikutnya. Kalau saya nggak ajarin kepada Pastor Eng dan Bu Feni, kalau saya nggak ajarin pada insan, hari ini saudara, saya nggak bisa kemana-mana juga, nggak akan kita bertumbuh lebih besar. Karena nggak ada keturunan yang membuat dia itu eksis. Jadi apa yang saudara dengar, itu saudara harus ngerti dan harus saudara sampaikan kepada orang lain. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dia memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus. Yang 12, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah dulu saudara, zaman kakek-kakek kita, mereka ke gereja karena waktu gereja baru keluar dari zaman ke-8. Mereka duduk di gereja, mereka nyanyi ya, saudara ya, udah radikal banget. Saya ingat saudara, waktu saya baru lahir baru ya, tahun 1987 saudara, waktu itu sedikit sekali gereja yang punya karunia baptisan Roh Kudus bisa berbahasa roh. Waktu itu saudara, kalau gereja-gereja yang bisa punya bahasa Roh Kudus, mereka bilang, wow banget gitu. Ya gereja kamu berbahasa roh, kayaknya ini aneh sekali gitu. Ya. Tapi sekarang biasa aja saudara. Lebih banyak orang yang mendapatkan dibanding zaman saya dulu. Nah saudara, gereja itu terus maju dari zaman ke zaman. Amin saudara. Sebenarnya saudara, di dunia ini saudara, dosa itu tetap saja sama. Akarnya tetap sama. Bentuk yang berubah-berubah di luarnya, tapi dasar di dalamnya tetap sama. Amin. Jawaban Tuhan itu juga tetap sama. Dasarnya sama. Bentuk bisa berubah. Zaman dulu gereja nggak ada worship leader saudara, kur semua. Ya. Sang worship leader, tapi jawabannya tetap sama, pujian penyembahan. Nah jadi saudara, gereja apostolik adalah gereja yang maju dan mau setiap orang kudus melayani. Setiap bagian tubuh Kristus itu berfungsi. Ada amin saudara. Tuhan mau kita semua berfungsi. Loh, saudara percaya saudara penting nggak? Penting. 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 Kelihatan tidak penting itu karena tidak bertumbuh. Belum bertumbuh dan tidak masuk ke dalam. Pastor yang baru bertobat, saudara nempel terus. Tiap kali RE ikut. Oh, waktu baru bertobat, saudara susah nih. Ya kan? Datang ke gereja,
bisa hilang terus dia nggak tahu gereja di mana, pura-pura gitu saudara. Padahal di jamaah Tuhan saudara bisa begitu saudara. Waktu itu seolah-olah tanda kutip jadi beban, terus dicari saudara. Yang nyari dia itu yang sabar Pak Salim saudara. Pak Salim sabar. Oh saya jemput, oh nggak usah, saya tahu gerejanya di mana, berubah saudara ya, gitu. Terus lama-lama saudara dia mulai berfungsi. Tadinya rajin berdua datang ke sel, ya. Sampai pagi salahnya. Waktu itu nggak kelihatan pentingnya. Saya juga nggak tahu bahwa suatu hari dia akan berdiri di sini, sampaikan firman dan bersama-sama dengan saya melayani. Saya nggak tahu. Tapi beliau mulai mempraktekkan apa yang diajari. Mulai mempraktekkan saat teduh. Mulai mempraktekkan mengusir setan. Sebenarnya bedanya sudah karena satu jemaat yang nggak kelihatan sama beda yang kelihatan adalah di saat teduh dan prakteknya aja. Sama-sama duduk di sini, bedanya satu sama lain adalah yang satu berani praktek, punya saat teduh yang baik, satunya nggak lakukan. Nah, ketika dia berfungsi saudara, maka saudara dia akan bertumbuh. Dia mulai kelihatan pentingnya. Bukan berarti dulu tidak penting, cuma tidak kelihatan pentingnya. Nangkep saudara? Ya. Potensinya sudah ada, cuma tidak keluar. Setiap saudara ini, siapa yakin saudara itu spesial? Berarti saudara pentingnya. Arti spesial itu berarti penting. Bukan, nih saudara gini, kadang dunianya salah ngerti. Oh, kamu tuh spesial, kenapa? Karena Tuhan sayang sama kamu. Nggak begitu. Benar Tuhan sayang sama kamu, tapi kamu spesial karena cuma ada kamu yang bisa memenuhi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kamu. Ketika dia bertumbuh, semua bagi kita sekarang kehadiran insan jadi penting. Di dalam gereja yang apostolik, semua harus berfungsi. Karena semua itu penting. Saudara harus cari tempatnya saudara di situ. Terlibat. Aktif ke dalam. Amin. Kita semua harus bertumbuh kepada kepala. Kalau kita semua menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, berarti pelayanan akan membuat saya dan dia semakin terikat. Saudara, ketika saya baru kenal mereka, itu tuh saya cuma senggolan aja. Alkitab bilang orang benar seperti pohon yang ditanam di bait Allah, betul? Ya. Alkitab di Roma juga bilang berbahagialah orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran sungai, betul nggak saudara? Jadi sebenarnya saudara, konsep Alkitab saudara, kita ini tertanam. Bukan kayak ini saudara. Nah, ini tidak tertanam. Sudah lihat? Ya. Ini dipindahin itu nggak ada masalah. Tapi beda dengan mangga tetangga yang saudara sering ambil buahnya itu. Itu tertanam di tetangga, buahnya masuk kita, ya hak kita lah. Mangga tetangga, kalau saudara serakah, dicabut pohonnya, pindahin ke sini, mati. Nah, aqua ini kalau kita pindahin, dia tetap begitu aja. Karena ini barangnya mati sudah, tapi pohon sebelah itu barang hidup. So, kalau cabut tuh mati saudara. Begitu juga kita punya connection, hubungan satu sama lain itu hidup. Makanya kalau kita kehilangan satu orang jemaat ini, kita berasa apa kalau dia udah berfungsi. Ngerti nggak saudara? Ya. Jadi saya pertama sama dia, ya saya biasa aja, ya kan? Lama-lama sudah kita mulai saling melayani. Ya. Dia mulai terbuka hatinya sama saya mulai terbuka hatinya sama dia. Kita mulai bicara dari hati ke hati. Saya mulai terbuka sama dia, ya kan? Dia mulai curhat sama saya. Nah waktu dia curhat sama saya, dia mulai naksir siapa? Ini mulai gini. Mulai gini saudara. Jadi saudara, yang disebut menjadi satu itu di dalam gereja itu bukan seragamnya sama. Seragam itu nggak menjamin kesatuan. Sangat penting untuk kita menjadi satu, punya cara kebudayaan yang sama, ya, bahasa rohani, nilai yang sama, ya kan, nilai yang sama, visi yang sama. Tapi selain itu, kita harus punya keterikatan emosional. Makin lama makin kencang, saudara. Jadi kalau saya baru bertobat, saya narik mereka.
Saya mimpin mereka, betul? Suatu hari mereka menjadi besar, kayak anak-anak saya jadi besar, saudara. Kayak Justin menjadi besar, ya. Dulu saya kitikin dia, sekarang dia kitikin saya nggak bisa gerak. Dulu saya jaga mereka, sekarang mereka jaga saya. Jaga saya jangan keluar dari situ. Sudah lihat, karena mereka cukup besar sekarang. Jadi kita udah saling menjaga. Iblis susah nyerang, saudara. Jadi saya tahu Merdi itu bukan cuma tahu saya muridnya Merdi, bukan, oh kamu murid saya ya. Setiap Selasa ketemu yang enggak, saudara. Ya kan? Saya tahu orangnya bagusnya apa, jeleknya apa, sahamnya kalau lagi untung saya tahu, lagi cut loss saya tahu dia, saudara. Kenapa saya perlu tahu semuanya? Bukan cuma sekedar saya tahu hanya hari Minggu aja. Karena kita ini bagi hidup, bukan bagi hari Minggu. Kita ini hidup bersama. Ada amin. Nah, dengan demikian baru ada kesatuan. Iya. Tapi apa efeknya, saudara? Ini banyak orang yang gini, saya ke gereja aja, saya nggak mau deket-deket, saya nggak mau terlalu dalam. Jadi saya ini freelance sebenarnya. Saya independen. Saya butuh 1 unit lagi. Vicky aja, Vicky. Kamu jadi iblisnya kalau gitu. Nah, sekarang kamu kelilingin sini, keliling. Nah, keliling kayak singa mengaum-ngaum. Badannya besar. Ya. Iblis, Alkitab bilang singa, cocok banget ngaumnya nggak. Tapi ini memang gini, singanya sebenarnya ompong. Kenapa? Karena nggak ada singa keliling mangsanya sebenarnya, cuma di Alkitab. Benar. Jadi sebenarnya dia lagi nyari nih siapa yang lemah di sini. Ya. Nah, dia dapat satu yang namanya Mr. Bitterness. Ya, tuang kepahitan. Kalau dia tarik saya keluar. Nah, saudara lihat, ayo tarik aja, berusaha, ayo kalau menang dapat hadiah. Saudara lihat nggak? Itu caranya musuh bekerja. Iya. Tapi kalau saya terikat begini, nah, coba kamu tarik saya. Tahan saya dong. Ya, Ceritanya nggak ini ngelindungi. sudah ngerti nggak? Nah, walaupun saya nggak suka, saya lihat dia punya kekurangan. Dengar baik-baik. Karena dia punya kekurangan, maka dia butuh saya. Iya. Sudah salah ngerti. Kalau dia nggak punya kekurangan, dia nggak butuh saya. Iya, betul. Kekurangan dia itu bukan untuk saya kritik, itu saya bantu tutupin. Nangkep nggak, saudara? Nah, sebenarnya saudara kalau sudah suka lihat kekurangan orang lain, saya kasih tahu saudara, kita semua punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan. Saya butuh dia untuk nutupi kekurangan saya. Jadi misalnya saya sama Pak Soeng nggak kompetisi, siapa sih yang lebih hebat khotbahnya? Enggak. Sudah Pak bikin kompetisi sudah salah ngerti. Karena Pak Soeng sama saya fungsinya beda. Nggak bisa dibandingin apple to apple. Nggak satu orang pun di sini bisa dibandingin dengan orang lain karena saudara beda. Ini kan pabrikan. Ya. Jadi ini sama semua. Saudara bisa bilang, kok ini sama ini jelek ya, beda. Karena sama, apple to apple. Tapi kalau sudah lihat nih, lantai kayu yang di sini nih, ini alamiah, saudara. Sudah cari uratnya, nggak satu pun yang sama. Sudah nggak bisa bandingin, kenapa yang ini ungu, yang ini, karena nggak ada duanya. Ini cuma satu biji. Jadi walaupun sama-sama ini lantai kayu, ya, dan kalau sudah mau beli, hubungilah saya. Nah, terus. Jadi saudara, ini semua kalau ada orang bilang gini sama saya, ini orang nggak ngerti ya. Sudah tahu nih, saya cerita tentang lantai kayu. Orang bikin yang palsu, yang di kantor saya itu palsu, saudara. Mereka bikin berusaha tidak seragam, karena palsu itu selalu seragam. Jadi mereka coba create itu, bikin itu nggak seragam. Tapi walaupun nggak seseragamnya mereka, masih kelihatan. Nanti nggak ngulang polanya di situ. Nah, tapi yang asli nggak bisa. Nah, kadang-kadang customer tuh nggak ngerti. Saya mau beli kayu asli, tapi maunya seragam. Saya bilang gini, jawaban saya, Bapak mau ciptaan Tuhan atau buatan manusia? Kalau ciptaan Tuhan nggak ada yang seragam, buatan manusia seragam. Makanya mahal ini karena tidak seragam. Jadi saudara menjadi spesial justru karena kamu nggak sama. Dan nggak boleh saya bilang gini, oh Pak Eng, pastornya beda sama saya, penggembalanya kalah di sini. Iya, khotbahnya kalah sama saya. Nanti Pak Eng bales, kamu usir setannya kalah. Itu salah.
Salah ngerti. Karena selamanya Pastor Eng nggak akan jadi Pastor Stefanus, Pastor Stefanus nggak akan jadi Pastor Eng. Justru karena kita bedakan, maka kita saling membutuhkan. Jadi kita harus buang dulu pengertian yang salah ini. Gitu. Karena anak Tuhan tuh suka banding-bandingin orang. Yang kita koreksi itu karakter, bukan dibandingin. Nggak bisa. Sudah punya anak dua, jangan bilang gini, kamu nggak taat kayak kakak kamu. Oh, sudah merusak dia punya identity. Dia kalau nggak taat aja sama Tuhan. Tapi nggak ada urusan dibandingin sama, lihat tuh kakak kamu lebih pintar matematikanya. Oh, saudara, jatuh dia punya identitas. Karena dia bukan kakak dia. Jadi gereja apostolik adalah gereja yang membangun hubungan yang dalam satu sama lain. Jadi satu. Nah, kalau kita mau bangun hubungan begini, efeknya apa saudara? Pertumbuhan pertamanya lambat. Karena saya perlu waktu untuk kenal, berarti perlu waktu untuk kenal satu sama lain. Nah, tapi ketika dalam, saudara, saya kasih tahu. Kalau saudara dilukai juga dalam. Saudara nggak akan terluka sama orang pinggir jalan, sudah jalan terus ada orang maki saudara, orang gila gitu, saudara cuek aja. Kamu gila kali, saya nggak kenal. Tapi kalau saudara kenal pastor, terus saudara pastornya bilang, kamu nih nggak gila nih, saudara sakit hati saudara. Kenapa? Karena dalam hubungannya. Kalau saudara udah mulai tersinggung, dulu saya sama Medi nggak tersinggung, sekarang saya tersinggung. Kenapa? Itu bukti bahwa saya mulai punya emosional attachment sama dia. Saya emosional, saya mulai terlibat. Ada amin. Dulu Medi nggak datang gereja, cuek. Dia nggak datang gereja, saya cuek. Tiba-tiba hari Minggu saya cari, kemana nih? Kok nggak ada ya? Karena secara emosional saya udah tertanam sama dia. Tuhan mau kita semua punya seseorang di gereja ini terikat di dalam. Memang saudara kalau mau cepet jangan sendiri, ya kan? Sudah pernah tur rame-rame, ya paling sebel. Yang satu pipis, satu selfie. Orang Indo kan begitu saudara. Ya, katanya Bu Sien, orang Indo kalau tur itu dua hal yang paling penting. Mereka nggak perhatiin sejarahnya kalau ke Israel. Itu guide dia ngomong sejarahnya cuek aja pada tetap selfie. Orang Indo itu paling penting dua, pipis sama selfie. Kebudayaan kita. Kita kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tur sendiri aja. Beres. Tapi kalau saudara mau jalan jauh, rame-rame. Karena kalau sudah lelah, ada yang bangku saudara, ada yang gotong saudara. Saudara memang kalau sendirian cepat, tapi nggak jauh. Sebentar lagi orang-orang ninggalin saudara karena sudah terlalu cepat. Tapi kalau saudara bangun begini, jalannya panjang dan lama. Ada amin. Amin. Ya. Saya udah kenal Pastor Eng 20 tahun ya Eng ya. Masih bareng. Banyak hal kita beda sekali kepribadiannya. Tapi 20 tahun masih bareng. Sampai akhir hidup masih bareng, kelihatan saudara. Kenapa saudara? Karena kita jalannya, bangunnya begini. Bisa dalam, bisa lebar. Nah, tapi efeknya saya terluka banget kalau saya keplak kepala dia tanpa sebab. Dia bisa ingat bertahun-tahun tuh saudara. Gitu. Itu resiko yang harus kita ambil kalau mau ikut Tuhan. Saudara harus menjadi vulnerable. Jadi apa vulnerable bahasa Indonesia? Rentan. Tapi ketika sudah rentan, Roh Kudus bisa bekerja. Iya. Karena hati saudara jadi hancur sekarang. Sudah bergantung sama Tuhan. Di setiap kali saya berbangun hidup sama seseorang, kemudian Alkitab bilang, daripadanya semua api tersusun dan bertumbuh ke arah satu kepala. Saya, dia, dan dia itu harus semua masing-masing punya hubungan ke kepala. Ada amin? Sehingga ketika hubungan ini nggak sehat, saya harus kembali fokus pada kepala dan membantu menyehatkan hubungan ini, bukan ditinggalin. Halo? Ditinggalin itu paling gampang. Ya, left group itu paling gampang. Left, selesai. Tapi sudah nggak akan pernah belajar dewasa untuk membangun hubungan satu sama lain. Bagaimana Tuhan bisa bekerja di gereja ini kalau sudah nggak punya hubungan yang kuat satu sama lain? Karena Yesus bilang kamu harus mengasihi saudaramu seiman. Betul nggak? Ya, kasihlah saudaramu seperti aku telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa Tuhan hidup tengah-tengah kita. Amin saudara. Jadi nggak bisa cuma datang hari Minggu. Halo Pak Eng, apa kabar? Tapi saya nggak kenal. Permukaan.
Saya harus punya sekelompok di dalam gereja ini. Memang gereja yang angka Serang sudah besar, nggak mungkin semua kita kenal secara dalam. Tapi harus punya kelompok yang sudah dalam tertanam di dalamnya. Itu yang disebut sel dulu. Makan bareng, ketawa bareng, nangis bareng. Ya, apalagi sel Maranatha, makan melulu bareng-bareng. Sudah mulai lihat, siapa yang makannya rakus nih. Siapa yang kalau makan ambil duluan, siapa yang tetap nyanyi nggak makan. Tapi itu memang aslinya kita. Iya. Ada amin saudara. Amin. Enak saudara, hidup tuh jadi asli. Nggak perlu pura-pura haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Apakah udah pasti huraba syakra shalom. Jangan begitu. Apakah berapa pasti, aduh aku lagi sedih nih, lagi loss banyak. Kamu gimana? Kesehatan kamu? Udah cek dokter belum tuh? Udah dong. Udah gitu. Amin saudara. Tekanan darahnya aja Busian tahu nih. Itu hubungan. Amin saudara. Makanya membuat saudara merasa tertanam di sini, punya keluarga. Dulu saya datang pertama kali ke gereja ini karena Tuhan yang suruh. Kemudian karena saya punya keluarga di sini. Nah, baru kalau orang baru datang, orang bisa rasakan. Nah, semua ini harus berfungsi. Yang mimpin worship harus mimpin worship, yang main gitar harus main gitar, jangan ditukar-tukar. Semua jangan pekerjaannya. Itulah gereja apostolik. Efeknya apa saudara? Ya tadi saudara hurt, luka. Tapi Alkitab bilang tubuh itu saling melayani, saling menyembuhkan. Ada amin? Ya. Waktu saya terluka sama dia, oh dia sembuhkan. Gitu caranya. Ada amin? Ya selalu saya perhatikan dalam hidup saya ketika susah, selalu ada kekuatan. Saya lagi susah nih hubungan sama dia. Saya nggak boleh ngotot terus. Ayo kamu harus berubah. Jangan saudara. Tuhan akan nguatin saudara dari orang lain. Suatu saat saudara, saya lemah. Tuhan pakai orang lain nguatin saya. Dan orang lain untuk nguatin dia. Terus seperti itu sehingga kita ini semua ini sama berfungsi. Itulah gereja apostolik. Nah kalau besok tambah 50 orang di sini, siapa yang lain? Iya. Betul nggak saudara? Kita semua yang lain. Ada amin saudara. Pak Eng tidak mungkin bisa menjangkau sendirian. Kita harus saling melengkapi. Ada amin? Nah karena kita gereja yang apostolik, kita gerak bersama, maka komunikasi menjadi sangat penting di antara kita. Tujuan menjadi sangat penting di antara kita. Karena tujuan dan komunikasi menjadi sangat penting. Karena ketika kita bergerak bersama, kita perlu namanya koordinasi, betul nggak? Loh kalau sudah tur bersama nggak ada koordinatornya, gimana bisa jalan? Mau kemana? Ke pasar. Kamu mau kemana? Nonton. Kamu mau kemana? Mau makan. Oh ya terserah masing-masing ya. Itu bukan kesatuan saudara. Harus koordinasi. Oke. Makan dulu baru nonton, habis nonton ke pasar kan misalnya begitu. Ya kan? Koordinasi. Nah, karena koordinasi itu sangat penting, maka otoritas itu sangat penting dalam gereja. Siapa yang mimpin? Jelas. Kita menghargai itu. Tapi di dalam Alkitab dibilang bahwa semua itu harus berpusat pada kepala. Ada amin saudara. Jadi biar pastor manapun yang memimpin di sini tidak boleh melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu baca Alkitab. Kenapa kamu mendoakan orang sakit? Oh karena pastor yang suruh. Oh itu masih anak-anak saudara. Tapi yang benar Tuhan yang suruh. Lalu Tuhan pakai manusia untuk implementasinya. Ada amin saudara. Ya. Semua perintah mendoakan orang sakit, mengusir setan, amanat agung, meminta ampun, memaafkan orang yang menyakiti saudara, dasarnya ada di firman Tuhan. Ada amin saudara. Sudah pikir gampang buat saya untuk mengampuni orang lain? Nggak gampang. Kenapa? Tapi saya nggak pernah ngomong tidak gampang. Sudah pikir gampang buat saya? Nggak gampang. Tapi saya tidak pernah ngomong tidak gampang. Kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan berikan saya kekuatan untuk melakukannya. Makanya Alkitab bilang di Ibrani
12. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia sehingga tumbuh akar pahit. Kenapa tumbuh akar pahit? Karena tadi terlalu dekat. Terlalu dekat itu mudah sekali tumbuh akar pahit. Terus apa yang sudah lakukan? Datang ke kasih karunia Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Sehingga saya bisa sembuhkan saudara saya sendiri. Semakin dewasa saya, semakin banyak saya bisa terima orang yang berbeda dengan saya. Semakin saya tidak dewasa, semakin sulit saya ketemu orang yang tidak sama dengan saya karakternya dan kepribadiannya dan karunianya. Ada amin saudara? Itu gereja apostolik. Supaya kita bisa gerak bersama. Semua harus bertumbuh. Nggak ada yang duduk di sini jadi penonton. Buat apa saudara? Tuhan kasih saudara umur panjang kalau cuma nonton. Sudah pasti bosan hidupnya. Dan pasti kacau karena saudara tidak memenuhi panggilan saudara. Daud saudara jatuh berzina saudara dengan Batseba. Betul? Ya, sudah tahu cerita itu. Tapi kalau sudah baca ayatnya, dibilang pada waktu itu ada musim raja-raja berperang. Daud tidak berperang. Dia duduk-duduk di istananya. Padahal itu adalah zaman di mana raja-raja harus maju ke medan peperangan. Dia nggak maju. Dia di lokasi yang salah, tempat yang salah. Dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan dalam panggilannya. Itu sebabnya musuh dengan mudah masuk. Sebab itu saudara, setiap kita harus berfungsi. Amin saudara. Itu gereja apostolik. Jadi saudara, ketika orang datang ke gereja dengan pengharapan yang salah, makanya suka salah ngerti. Kenapa sih pastor nggak perhatiin saya? Oke, saya perhatiin pasti orang baru, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, orang baru ini harus bertumbuh. Sudah ngerti? Saya kasih tahu saudara, kalau saudara udah di gereja ini lebih dari 5 tahun, saya mau ngomong dari hati saya paling dalam. Dengerin baik-baik saudara. Perhatian justru tidak membuat saudara bertumbuh, karena sudah salah kaprah. Anak saya kalau 12 tahun masih tanya, Pak aku harus makan siang nggak? Anak saya ada problem. Kenneth dan Grace, kalau harus saya jagain sekarang, kalau harus telepon, Ken, Grace sudah makan belum? Umur 20 tahun. Kalau saya nanya terus begitu, itu merusak anak itu. Betul nggak saudara? Yang bener aja 20 tahun kamu nggak usah mikir mau makan kalau nggak mau makan. Kamu harus belajar untuk cari makan sendiri, karena besok kamu akan jadi bapak dan ibu. Kalau sudah lebih dari 5 tahun dalam gereja, bukan perhatian yang saudara butuhkan untuk bertumbuh. Itu sebabnya kenapa pastor nggak mau kasih perhatian. Karena yang buat saudara bertumbuh adalah melakukan firman. Saudara boleh duduk, dengar, diperhatiin, dielus-elus saudara. Banyak banget yang gereja kayak gitu. But this person terus jadi bayi rohani. Makin dielus, makin jadi bayi rohani. Minum susu terus ya. Oh, kamu nggak bisa makan ya? Oh, nggak bisa makan. Oh, makan. Waduh, muntah ya. Aduh, diare ya. Udah, papa sayang kamu. Bikin bubur aja terus, seumur hidup dia nggak akan bisa makan nasi. Sudah tahu nggak? Ya. Rusak pencernaannya. Kamu luka batinnya. Siapa yang lukain kamu? Oh dia. Kamu nggak tahu diri. Udah nggak apa-apa ya. Papa, udah. Papa sayang sama kamu. Dia nggak akan dewasa. Ya. Kamu nggak ke gereja ya? Aduh kasihan. Aku jemput ya. Nggak akan dewasa. Karena saudara musimnya udah berubah. Salah. Kamu semua, ini anak emas. Jangan bikin dia kepahitan, awas. Siapapun bikin dia kepahitan, ini hadapin bapaknya. Anak ini rusak. Saya sedang merusak hidup dia. Busian punya teman, protektif banget sama anaknya. Naik mobil selalu pakai jaket supaya nggak masuk angin. Sekarang dikit-dikit masuk angin, harus pakai jaket terus. Betul? Ya kan? Orang Singapura kalau datang ke Indonesia makan, stres sudah diare. Kita, perut kita. Jangan dikawalnya orang Serang, makan aja, lalat terbang, lalat apa urusannya? Dalam nama Yesus, dalam nama. Makan terus kenapa? Karena di perut saudara ada bakteri yang lebih sakti dari bakteri di lalat itu. Lalatnya masuk, keluar aja gitu. No problem. Makanya orang Serang untuk COVID paling gaya kan? COVID itu tidak ada, ini isu, gini semua. Nanti udah kejadian baru.
Tapi kenapa perut kita tuh begitu kuat? Kenapa Indonesia itu, orang Indonesia saudara, paling bagus jadi misionaris? Ya, kalau makan nggak pedes ngomel, kan nggak apa-apa kan, cuma ngomel doang. Kan di negara tertentu makannya nggak pedes. Tapi kalau makannya jorok dan pedes, kalau ke negara kayak India, Afrika, cuek, lewat. ISO-nya perut kita tuh tinggi, ISO-nya. Jadi kalau cowok yang udah 5 tahun di gereja, dia lukain. Jangan bilang salah dia lukain kamu, enggak. Kamu baca firman, ketuhanan kamu di mana? Masa diluka gitu aja udah gimana ngusir setan? Saudara kalau luka batin terus, saya kasih tahu, setan lukain saudara terus loh. Bener, dicari. Karena orang ini nggak sempurna kan. Nanti dia bisikin, kamu tahu nggak tuh? Kamu hari ini lewat, Busian nggak lihat kamu, dia lagi ngasuh sama kamu, tahu nggak? Dia lagi sebel sama kamu. Kemarin kamu nggak negur dia kan? Nah dia lagi mikirin itu tuh. Kasih asumsi di sini. Terus saudara pikirin asumsinya, direnungkan. Terus saya bilang, bener juga ya. Coba besok lihat Busian, masih nggak senyum juga. Wah itu dia. Ya kan? Lusa baru tahu ternyata lagi sakit gigi. Atau padahal dia lagi masalah sama suaminya, jadi nggak mau senyum. Sudah mana tahu? Apa itu menghakimi? Menghakimin itu ada di Alkitab. Kita boleh menghakimi secara benar. Menghakimi yang salah adalah asumsi. Asumsi ada penghakiman yang salah. Sudah nggak nanya, ayo oke. Sudah langsung berkeputusan. Oh dia nggak suka sama saya. Sudah nggak pernah nanya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau saya bilang, Pak Eng, kamu salah nih tadi begini. Khotbahnya, firmannya itu salah, ayatnya pakainya salah. Pak Eng, hari ini kamu khotbah kok pakai sendal jepit, nggak boleh. Itu bukan menghakimin. Itu realita, ditegur dengan benar. Ngerti nggak saudara? Itu bukan menghakimin. Jadi saudara, maka di dalam gereja apostolik itu, karena saya mau Pastor Eng mencapai panggilan hidup dia, maka saya akan latih dia ketika dia makin dewasa bahwa kamu harus tahan, nggak boleh dikit-dikit cengeng. Kenapa saudara? Karena cara berpikirnya di gereja kita adalah, saya ketika lihat satu orang baru, kapan dia bisa memenuhi panggilan hidup dia. Jadi saudara, di gereja kita bukan cuma jiwa terhilang kita jangkau, no. Kalau kita jangkau doang, saudara semua duduk sini udah selesai, kita tinggal tunggu pulang ke surga aja. Tetapi poinnya adalah, kapan insan akan menikah kan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya nggak sakit amin ya San ya. Dia nikah sama siapa tuh penting. Saya kasih tahu contoh, ini contoh aja. Nikah sama siapa penting sudah buat saya. Kenapa? Lah kalau dia nikah sama simsalabin, panggilan hidup dia nggak tercapai saudara. Dia terluka. Saya bilang nggak bisa kamu sama simsalabin, terluka. Nanti kalau terluka dia pergi dari gereja gimana? Kita lebih penting panggilan hidupnya. Daripada dia tidak pergi dari gereja. Karena kita nggak mau dia tinggal jadi anak-anak. Kita mau dia jadi dewasa. Sudah mulai ngerti nggak? Jadi saudara, ke gereja itu bukan main gereja-gerejaan kita. Kita serius. Karena kita mau lihat revival. Siapa mau lihat revival? Kalau sudah bilang sudah mau lihat revival, sudah lagi nggak main-main sama Tuhan. Dan Tuhan juga nggak main-main sama saudara. Kalau sudah berani bilang Tuhan saya mau lihat revival, saya mau Tuhan saya pakai saya, sudah nggak main-main. Kalau ini anak saya, misalnya dari kecil, begitu saya tahu bahwa dia akan jadi orang yang luar biasa, saya nggak main-main didik dia. Kasih makannya, semua saya jaga, saudara. Karena saya tahu dia punya destiny. Sudah lihat orang para jagoan yang jago main bulu tangkis, ya, mau Justin main bulu tangkis, saudara. Anak saya udah berapa belas tahun ya Justin? 16 tahun dia pulang, papa, aku dikalahkan sama anak kecil cuma 10 tahun. Kalah, aku was-wasan dia masih ini. Kenapa saudara? Anak itu memang sudah diplot untuk jadi pemain bulu tangkis dari kecil. Kalau kayak Justin nih mau mencapai kejuaraan nasional udah terlalu tua, nggak bisa. Mesti 10 tahun udah tiap hari. Jadi kalau saudara diplot, saya udah lihat nih, Kristen akan dipakai Tuhan nih. Dari dia masih bayi rohani udah dilatih karakternya, belajar berfungsi, belajar mengampuni, belajar komunikasi,
belajar ngomong, belajar punya inisiatif. Makanya kenapa orang baru ketika masuk gereja susah, saudara. Nggak ada yang negur saya, nggak ada yang perhatiin saya, kan semuanya baik. Ketika kita menjadi satu, saudara, disitulah kehidupan mengalir. Hari Minggu ke gereja bukan lagi apa kabar, shalom, tapi saya benar-benar kangen. Karena benar-benar keluarga. Saya mau kasih tahu saudara, dari semua gereja NLHK yang paling enak saya khotbahnya itu di sini. Semua keluarga saya, tapi di sini saya paling bisa apa adanya. Kenapa? Karena sudah lama connected. Kenapa saudara? Trustnya itu levelnya udah beda. Nomor 2 pasti citra, otomatis. Karena deepness-nya membangun hubungannya itu udah lama. Jadi kalau saya salah mengerti sama Insa, saya marahnya biasa aja. Sama Christine, paling saya Christine kenapa sih muka kamu gitu? Oh, Christine juga paling tahu dia lagi nggak enak ya. Dia tahu itu mukanya. Tapi kalau kita masih bisa salah ngerti ya masih bisa. Tapi tidak lagi bikin kayak, aduh nih kita kepahitan, udah nggak ada begitu. Bisa kesel nggak? Bisa banget masih. Tapi nggak ada kayak, udahlah saya nggak mau lagi sama siapa ngomong. Itu nggak ada. Ngerti nggak saudara? Koneksinya ada seperti itu. Itu benar-benar unity. Baru bisa kita masuk namanya prophetic. Prophetic itu ada gereja yang bergerak dituntun oleh Roh. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini bukan beragama Kristen. Kita bukan punya agama. Tapi yang benar adalah kita adalah manusia Kristus. Orang yang punya Kristus di dalam hatinya, yang hidup dan bergerak dan mengarahkan hidup kita. Bedanya apa Pak? Saya kasih contoh. Kemarin saya baru ketemu satu ibu-ibu. Wah, ibu ini luar biasa. Waktu retreat encounter, jamaah Tuhan luar biasa, saudara. Ya, hidupnya berubah. Padahal ikut retreat encounter nggak selesai. Habis itu hidupnya berubah, sampai keluarganya kaget. Dari mau bunuh diri, totally, ya. Dari gini, saudara. Dia ini jago masak. Waktu dia punya masalah, saudara, dia lupa, saudara, cara masaknya. Segitu dahsyat itu Roh jatuh masuk dalam diri dia. Saya baru cerita kemarin, sampai dia, orang tanya, mau jualan kue nggak? Saya gimana mau jualan? Bukan nggak mau jualan, sudah nggak bisa masak. Saya lupa cara bikinnya, padahal ada resepnya. Sampai masak nasi aja nggak bisa. Diblok pikirannya sama roh jahat. Setelah dipulihkan, saya lihat saudara makanannya, variasinya ya. Dari kue yang buat dimsum, makanan sampai sayuran, masakan, segala macam, sampai itu terlalu luas saya lihat. Itu semua dia bisa. Dia jualan begitu. Nah, tapi yang hebatnya, saya kaget dia cerita gini. Saya malah sekarang nggak punya resep. Bingung saya, nggak punya resep, kok bisa masak begitu? Nah, saya lalu bilang sama ibu punya, saya kalau masak tuh seneng banget, lega banget. Ibu punya tujuan, ibu punya panggilan. Dia sering bagiin makanannya kepada orang lain, ya, kepada anak-anak jalanan. Tapi masalahnya tidak komitmen tertanam dalam gereja. Kalau tidak komitmen tertanam, itu saudara nggak bisa temukan purpose saudara. Ya. Sama seperti anak kalau lahir harus tertanam di rumah, harus turutin papa mamanya waktu kecil. Nggak bisa langsung, saya main pinter main gitar, saya mau main sampai larut malam, tuh nggak bisa. Ya kan? Jadi ibu harus punya tujuan. Nah, kalau dia hanya bagi-bagi makanan, itu nggak bisa rubah hidup orang. Sudah tahu nggak? Tujuan hidup saudara adalah merubah hidup orang. Jadi saudara kalau hidup gini saudara, tadi kan ini worship leader, betul nggak? Ya kan? Ada tempat tertentu yang nyanyi rohani lebih bagus dari ini. Setuju? Cuma bedanya penyanyinya itu penyanyi profesional, bukan worshiper.
pinter tekniknya, jago nyanyinya, sehingga yang mendengar itu senang, yeay, tepuk tangan. Tapi nggak bisa merubah hidup orang itu. Jadi itu merubah hidup orang, kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Nah, karena hubungan saya dan Pastor Eng udah bagus, jadi waktu hubungannya bagus, ketika Roh Kudus bicara sama dia nggak bingung. Loh, ini kan otoritas saya Pastor, saya nggak bisa rubah. Dia nggak bingung, saudara. Dia maju, dia ambil mic, dia bilang, lakukan penyembahan. Sudah lihat nggak ada benturan. Saya pun tenang, saya tahu Tuhan lagi bicara sama dia. Tadi hadir Tuhan tuh kuat banget. Ada amin, saudara. Jadi gereja profetik itu apa sih, saudara? Gereja yang tahu bagaimana cara dituntun oleh Roh. Dia tadi maju karena Tuhan suruh. Kita rubah. Nggak harus 3 pujian, 4 penyembahan, door, selesai. Karena sudah kita mengharapkan Tuhan bekerja di tengah kita. Ada amin, saudara. Setiap hari Minggu kita datang ke sini, kita berharap Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita setiap minggu datang ke sini, oh hari ini Pak Sep datang ya, itu nggak penting. Lebih penting lagi, yang paling penting adalah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ada amin, saudara. Ya. Nah, ada gereja yang fasilitasnya penting. Ada gereja yang bilang gini, saudara, gereja anaknya penting banget. Kenapa? Kita harus bikin ayunan, bikin perosotan supaya anak-anaknya nggak pulang-pulang. Orang tua yang mau nggak mau harus ke gereja. Dan akhirnya berubah. Nah, itu metode mereka. Oke. Tapi apa yang kita percaya, di sini kita percaya orang berubah karena karya Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Jadi kita harus setiap orang dilatih untuk bisa belajar hidupnya dituntun oleh Roh. Karena saudara mau dituntun oleh Roh, maka dengan baik-baik syaratnya, saudara, konsekuensinya adalah satu dunia harus teratur. Baca firman-Nya harus kuat supaya nggak mudah disesatkan. Karena ini sudah nggak bisa bedakan, ini yang Roh Kudus atau ini penipu nih. Ada amin, saudara. Jadi kebaktiannya hidup. Tahu bagaimana cara mengaktifkan Roh Kudus dalam diri saudara. Tahu ketika hadirat Tuhan turun. Dan tahu bagaimana cara menerima janji Allah. Itulah gereja kita, saudara. Itulah ciri gereja kita. Kita mau setiap minggu ada orang sakit disembuhkan. Amin. Setiap minggu ada pekerjaan Roh Kudus. Dan kita mau semua. Nah, saudara, saya nggak mau terus-menerus orang bawa ke Pastor Eng itu disembuhkan. Yes. Saya mau saudara semua menyembuhkan. Amin. Baru itu namanya revival. Amin. Revival, waktu Yesus ada di muka bumi ini, baik saudara. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, 5.000 orang makan roti. Tapi itu bukan revival. Karena cuma Yesus yang lain. Murid-muridnya bingung, mau pulang. Kalau cuma satu pastor yang jago, itu bukan revival. Ketika Kisah Para Rasul 1, Roh Kudus dicurahkan, 124 orang bangkit berdiri melayani 3.000 orang. Itu revival. Karena untuk disembuhkan mereka tidak harus datang kepada Rasul Petrus. Semua 120 orang itu bisa menyembuhkan. Semua bisa mengusir setan. Itu baru getar, saudara. Kau tanya getar. Kalau orang datang ke sini orang sakit, semua bisa doain, semua bisa mengusir setan. That is revival.